Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oki Nurjana dengan NPM 213100023. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat matematika dengan dosen pengampu Ibu Rina Agustina MPD dari Universitas Muhammadiyah Metro. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai pengertian dan lingkup filsafat pendidikan matematika. Nah, dari pertanyaan tersebut dapat beberapa sumber, di mana dari sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah pengetahuan mengenai hakikat atau kenyataan yang sebenarnya, di mana filsafat matematika tersendiri yaitu bentuk spesifik dari epistemologi. Nah, epistemologinya itu yaitu sebuah teori pengetahuan atau asal mulanya. Jadi epistemologi itu yaitu asal mula, di mana filsafat matematika yaitu bentuk spesifik dari epistemologi yang langsung secara umum membahas asal pengetahuan dan bagaimana pengetahuan manusia itu dibentuk, dan bagaimana sistem keterlibatan ilmu matematikanya, sistem pada pengetahuan dan kebenaran matematika. Jadi, filsafat matematika itu asal mulanya. Jadi, terbentuknya sesuatu hal teori matematika. Dari sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkup filsafat pendidikan matematika yaitu mencakup 3 hal, yaitu tujuan dan nilai pendidikan matematika, teori belajar, dan teori mengajar filsafat pendidikan matematika. Juga membahas tentang kedudukan dan dasar dari objek dan metode matematika, serta menjelaskan apakah secara epistemologi matematika merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Selain itu, filsafat pendidikan matematika juga membahas tentang refleksi terhadap ilmu matematika itu sendiri sekaligus mempertegas makna dari suatu kebenaran dalam matematika. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran yang digunakan dalam ilmu pendidikan matematika. Dari soal tersebut dapat beberapa sumber, di mana dari beberapa sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa penalaran itu sendiri merupakan bentuk tertinggi dari pemikiran, yaitu proses pengambilan simpulan berdasarkan proposisi-proposisi yang mendahulunya. Kemudian logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, kebenaran. Dalam kriteria kebenaran ini merupakan sebuah landasan bagi proses penemuan kebenaran, di mana agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Tidak semua manusia mempunyai persyaratannya yang sama dalam menentukan kriteria kebenaran tersebut. Konsep-konsep filsafat yang digunakan dalam ilmu matematika dan tokoh penemu konsep tersebut. Dari pertanyaan tersebut mendapatkan beberapa sumber link, di mana dari sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep filsafat. Filsafat sendiri yaitu suatu pengetahuan ilmu di mana yaitu masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan secara epistemologi. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosof dan filosofia yang artinya cinta dan kebijakan, di mana filsafat memiliki dua objek yaitu objek material dan objek formal, di mana objek material yaitu pikiran dan keyakinan, di mana objek formal yaitu sudut pandang untuk memahami objek material tersebut. Jadi, filsafat juga memiliki karakteristik berpikir yang radikal dan memburu kebenaran. Penelitian penalaran, seperangkat masalah-masalah, seperangkat teori dan sistem berpikir. Tokoh dan konsep pertamanya bisa kita lihat di sini, yaitu tokoh terkenal mempengaruhi pemikiran dalam realisme matematika dengan konsep pandangan bahwa objek matematika seperti angka dan struktur matematika adalah entitas nyata yang ada di alam semesta, independen dari pikiran manusia. Bapak Bertrand Russell dan Kurt Gödel. Tokoh selanjutnya yaitu Bapak John Stuart Mill adalah salah satu pendukung empiris matematika.
di mana memiliki konsep pandangan menyatakan bahwa matematika didasarkan pada pengalaman empiris dan pengamatan dunia fisik. Matematika adalah alat untuk menggambarkan fenomena alam. Selanjutnya yaitu tokoh Bapak David Hilbert adalah tokoh utama dalam pengembangan formalisme matematika. Mempunyai konsep dalam pandangan formalisme matematika hanyalah manipulasi, simbol, matematika dan teori formal. Tidak ada kewajiban untuk menafsirkan apa yang diwakili oleh simbol-simbol tersebut. Tokoh selanjutnya yaitu Euclid dengan elemen-elemennya yang memperkenalkan konsep aksiomatika dalam geometri. Kemudian memiliki konsep yaitu aksiomatika adalah pendekatan matematika di mana teori-teori matematika dibangun berdasarkan seperangkat aksioma atau aturan-aturan dasar yang tak terbantahkan. Tokoh yang terakhir yaitu L.E.G. Brouwer adalah tokoh penting dalam konstruktivisme matematika, di mana memiliki konsep konstruktivismenya menekankan bahwa matematika hanya harus berbicara tentang objek yang dapat dibangun atau dikonstruksikan, hanya objek matematika yang dapat dibuktikan eksis yang dianggap sah. Jadi dari beberapa tokoh tersebut yang memiliki konsep berbeda-beda, setiap konsep filsafatnya itu mempengaruhi cara kita memahami matematika dan memberikan dasar bagi perkembangan ilmu matematika itu tersendiri. Selanjutnya yaitu silahkan teman-teman mengerjakan linguisisi yang sudah disiapkan. Agar lebih paham, linguisisi akan ditaruh di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.